Bapak dan Ibu sekalian, Anda sedang menyaksikan Ask the Doctor bersama dengan saya, Leonie, dan saya sedang bersama dengan Dr. Ivan dari Klinik Pratama Samaritan. Salah satu hal yang sering kita dengar adalah kondisi MAH. Kita sering merasa ya sakit di daerah sini ya, Dr. Ivan ya. Ada hal apa sih yang perlu kita mengerti tentang kondisi MAH ini? Mungkin Dr. Ivan bisa mulai dengan penjelasannya. MAH itu paling sering terjadi di masyarakat ya. Apalagi kalau perempuan muda itu paling sering kejadian tuh perempuan muda. Kenapa perempuan muda? Karena salah satu pencetus MAH itu adalah karena faktor psikis, stres gitu ya. Somehow ya saya ketemukan banyak justru anak-anak sekolahan loh. SMA, SMP, SMA, kuliah, perempuan gitu ya. Mengalami MAH. Nyeri di ulu hati itu yang paling sering. Nyeri di ulu hati sampai sakit, bisa sampai mual-mual, sampai muntah juga bisa. Padahal makannya rutin, tapi artinya dari psikis kena ke MAH, begitu? Ya betul, psikis kena ke MAH. Tapi bukan berarti makanan nggak pengaruh. Makanan juga pengaruh banyak ke arah MAH ini. Makanan biasanya kayak makanan pedas-pedas, makanan berlemak, itu sangat ngaruh itu ya ke kondisi MAH ini. Atau makannya nggak teratur? Makannya nggak teratur, betul sekali. Ada lagi yang bilang karena makanan instan-instan terlalu banyak. Pada intinya makanan yang bisa tahan di lambung dalam waktu yang lama. Itu nggak bagus? Iya, kenapa? Karena kalau makanan yang bisa di lambung dalam waktu yang lama, contoh itu makanan berlemak ya. Lemak itu diproses lebih lama di lambung. Ketika dia ada di lambung dengan waktu lebih lama, maka dia akan memicu asam lambung. Asam lambung ini sebenarnya normal. Memang kita perlu asam lambung untuk mencerna makanan. Tetapi kalau asam lambung ini berlebihan, itu ya, di lambung kita, itu bisa memicu iritasi di lambung. Itu yang kita sebut sebagai MAH. Dan sampai sakit di ulu hati. Kalau MAH itu kan kita biasa udah cukup umum ya dengan kondisi MAH. Kita juga tahu kalau MAH kita jadi makannya coba teratur atau makan obat-obat tertentu yang untuk mereduksi. Dari Dr. Ivan ada masukan nggak apa yang harus dilakukan kalau seseorang itu sering kena MAH atau ya dia mengalami sakit MAH ini? Oke, kalau sering mengalami MAH, menurut saya sebaiknya konsultasinya ke dokter dulu gitu. Karena ya, paling sering memang terjadinya karena faktor makanan dan faktor psikis tadi. Tapi keluhan nyeri ulu hati sebenarnya ada penyebab yang lain nih. Misal kalau terlalu sering MAH yang terlalu sering, ini perlu diperiksa dulu benarkah ini hanya MAH yang simple yang dialami setiap hari seperti itu, atau jangan-jangan ada penyakit lain yang lebih serius yang perlu dievaluasi. Itu sebenarnya. Jadi itu hanya gejala sebenarnya Betul. dari hal yang lain. Iya, betul. Itu harus dibedakan dulu. Itu paling penting, harus dibedakan dulu. Ada satu kata yaitu GERD, ya mungkin para pemirsa pernah mendengar GERD, GERD. Itu bedanya apa ya sama MAH? Oke, agak nyambung ya, meskipun nggak totally sama ya. GERD itu GERD singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi gastro itu artinya lambung, esophageal artinya kerongkongan, reflux itu artinya asam lambung naik. Nah ini mungkin istilah dia asam lambung naik. Naik dari mana? Naik dari lambung ke kerongkongan, bahkan sampai ke mulut. Nah, kalau asam lambung naik, apa yang dirasakan? Paling sering adalah dada kerasa panas, kerasa kebakar. Iya, karena asam dari lambung naik. Kalau sampai ke mulut, apa nih yang keluhannya biasanya? Rasa asam, pahit-pahit, atau justru sering batuk-batuk. Jadi batuk-batuk udah lama sebenarnya bukan karena infeksi virus. Batuk-batuknya karena ada asam lambung yang mengiritasi di bagian mulut kita. Apalagi kalau kita sering berdehem istilahnya kayak nah itu tanda-tanda juga tuh dari GERD. Artinya kalau kita mengalami kondisi seperti itu, apa yang perlu kita waspadai atau kita lakukan? Apakah harus langsung ketemu ke dokter atau ada sesuatu hal yang kita bisa lakukan untuk penanganan di rumah? Bagaimana dok? Oke, kalau penanganan di rumah bisa banget. Kalau tadi pencetus paling seringnya adalah karena faktor makanan dan faktor psikis, itu yang kita bisa coba. Tetapi kalaupun itu udah dicoba misalnya, nggak berhasil kok masih menetap seperti ini, saran saya konsultasikan pergi ke dokter. Kenapa? Tadi untuk membedakan itu, benarkah ini hanya MAH yang simple, ini hanya GERD yang simple, atau jangan ini sesuatu yang lebih serius. Karena misalnya kalaupun ini MAH yang simple tapi tidak ditangani dengan benar, atau GERD tidak ditangani dengan benar, komplikasinya cukup berbahaya juga. Bisa sampai perdarahan di lambung, bisa sampai kanker di kerongkongan, misalnya pada komplikasi GERD gitu. Terima kasih. Ada hal-hal lain nggak dari Dr. Ivan seputar GERD dan sakit MAH ini yang mau ditambahkan atau diberitahukan kepada para pemirsa? Ya, karena ini penyakit yang umum terjadi, seringkali kita meremehkan ya sekali lagi ya. Oh nggak apa-apa lah,
Jadi terulang-ulang. Tapi sekali lagi kalau itu tidak dikontrol atau benar-benar penyebabnya tidak diketahui, ada banyak komplikasi ke belakangnya. Dan jangan meremehkan, nah ini mungkin pesan saya, jangan meremehkan namanya psikis. Karena psikis itu sangat powerful. Mungkin kalau Alkitab mengajarkan ya, kesatuan di dalam tubuh dan jiwa, itulah sangat mempengaruhi. Jiwa yang sakit mempengaruhi tubuh menjadi sakit juga. Itu faktor psikis sangat powerful, sangat penting pada kondisi-kondisi seperti ini. Terima kasih ya Dr. Ivan, dan juga terima kasih para pemirsa. Kiranya informasi ini bisa menjadi berkat bagi Anda sekalian. Acara ini sekali lagi dipersembahkan oleh Klinik Pratama Samaritan. Saya Leonie, Tuhan memberkati.